Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran behaviorisme. Dan saya mengambil dari salah satu tokoh, yaitu B.F. Skinner. Sebelumnya, dikenalkan, nama saya Aksal Rehan Gifari dengan NIM 24010404109 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian behavioristik. Teori behavioristik adalah bentuk perubahan tingkah laku yang timbul dari pengalaman. Pendekatan ini menekankan bagaimana perilaku dipelajari dan diubah melalui hubungan dengan lingkungan tanpa memperhitungkan proses mental internal yang tidak terukur. Salah satu aspek penting dalam teori perilaku adalah penguatan yang merujuk pada efek yang meningkatkan peluang terulangnya suatu tindakan. Selanjutnya, dari teori Skinner sendiri, menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Menurut Skinner, pembelajaran terjadi melalui proses pengkondisian operan, di mana suatu perilaku akan diulang jika diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, dan dihindari jika diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan. Skinner memperkenalkan ide penguatan yang merujuk pada segala hal yang meningkatkan kesempatan perilaku untuk terulang. Salah satu kontribusi penting Skinner dalam teori perilaku adalah penciptaan perangkat yang dikenal sebagai Skinner Box, yang digunakan untuk mempelajari perilaku perilaku hewan dalam keadaan yang terstruktur. Selanjutnya ada komponen-komponen teori behaviorisme. Yang pertama ada operan conditioning. Banyak Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan yang menyatakan bahwa konsekuensi dari perilaku memengaruhi perilaku manusia. Yang kedua ada penguatan dan hukuman. Skinner menyatakan bahwa perilaku yang mendapatkan penguatan positif cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung berkurang atau dihindari. Yang ketiga ada shaping atau pembentukan. Skinner memperkenalkan shaping, yaitu penguatan bertahap untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Konsep ini penting dalam memperkuat sifat positif dalam pembentukan karakter. Yang keempat ada pemodelan atau modeling. Skinner juga mengakui peran modeling dalam pembentukan perilaku, di mana individu cenderung meniru perilaku orang lain, berkontribusi pada pembentukan karakter. Yang kelima ada pendidikan dan lingkungan. Skinner berpendapat bahwa karakter dan perilaku manusia dibentuk oleh interaksi dengan lingkungan, yang dimana penguatan positif mendorong individu untuk mengulang perilaku yang diinginkan. Yang keenam, ada peran konsekuensi. Skinner menyatakan bahwa karakter individu terbentuk dari konsekuensi perilaku. Penguatan positif mengembangkan karakter baik, sedangkan hukuman mengurangi perilaku buruk. Yang terakhir ada pentingnya kontrol lingkungan. Teori Skinner menekankan pentingnya kontrol individu atas lingkungan untuk memengaruhi pembentukan karakter melalui pengendalian konsekuensi perilaku. Yang selanjutnya, B.F. Skinner berpendapat bahwa individu mengembangkan perilakunya melalui belajar dan interaksi dengan lingkungan. Ia melihat eh, sebagai ia melihat individu sebagai hasil interaksi antara faktor lingkungan dan karakteristik bawaan. Pembelajaran terdiri dari tiga unsur stimulus penguatan, baik positif maupun negatif, dan respon. Penguatan memiliki peran penting dalam proses belajar dan memungkinkan perubahan perilaku untuk memodifikasi untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, apa itu perilaku kompleks?
Menurut P.F. Skinner, perilaku kompleks seperti proses mental tingkat tinggi, kreativitas, perilaku tidak disadari, mimpi, dan perilaku seksual biasanya masuk ke dalam prinsip-prinsip operan conditioning dan sejarah penguatan. Yang selanjutnya, kondisi internal. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness. Bagi Skinner, kesadaran diri bukanlah pikiran internal yang mengamati dirinya sendiri, melainkan serangkaian perilaku verbal yang dipelajari tentang tindakan diri sendiri dan situasi di sekitarnya. Yang kedua ada dorongan, drive atau motivation. Bagi Skinner, kesadaran diri bukanlah pikiran internal yang mengamati dirinya sendiri, melainkan serangkaian perilaku verbal yang dipelajari tentang tindakan diri sendiri dan situasi di sekitarnya. Yang ketiga ada emosi atau emotion. Skinner menganggap emosi sebagai respon tubuh dan kecenderungan perilaku yang dipicu oleh situasi lingkungan tertentu. Selanjutnya, seleksi alam. Kepribadian manusia adalah hasil dari riwayat evolusi yang panjang. Seorang individu perilakunya ditentukan oleh komposisi genetis, terutama oleh riwayat individu tersebut atas penguatan yang diterimanya. Selanjutnya, kritik budaya. Skinner berpendapat bahwa budaya memengaruhi perilaku melalui penguatan dan hukuman yang diberikan oleh kelompok sosial. Selanjutnya, dari perilaku manusia sendiri, sejarah seseorang atas penguatan yang diterimanya. Skinner menekankan bahwa sejarah penguatan individu memainkan peran penting dalam membentuk perilaku. Penguatan adalah proses pemberian konsekuensi positif yang meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Dan kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu teori kepribadian Skinner adalah salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh dalam psikologi. Teori ini berfokus pada peran lingkungan dalam pembentukan kepribadian dan bagaimana lingkungan dapat memengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Dengan memahami teori kepribadian Skinner, kita dapat memahami bagaimana lingkungan dapat memengaruhi kepribadian manusia dan bagaimana kita dapat menggunakan teori operan conditioning untuk mengubah perilaku dan kepribadian. Skinner mengembangkan teori behaviorisme yang lebih mengembangkan pada pengembangan perilaku. Untuk mencapai perilaku yang diinginkan, Skinner memiliki berbagai komponen yang dapat diterapkan oleh individu. Hal itu dilakukan untuk membentuk perilaku individu. Dengan terlibatnya Skinner pada teori behaviorisme memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap modifikasi perilaku. Itu saja pemaparan dari materi behaviorisme dari Dave Skinner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.